Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi juga. Shalom untuk yang ada di rumah, yang sama-sama beribadah melalui Zoom. Biarlah pagi hari ini setiap kita, baik itu yang ibadah di gereja maupun di rumah, tetap memiliki suatu sukacita dan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan memasuki waktu teduh sejenak. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan berilah hormat padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 79 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Kristus, di dalam 1 bulan yang sudah kita lalui sungguh banyak pertolongan Tuhan. Tetapi juga dalam perjalanan iman kita banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan. Oleh sebab itu marilah kita di hadapan Tuhan secara pribadi untuk mengaku dosa kita secara pribadi. Doa dimulai.
Ya Bapa yang kami kasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang melawat kami, mengasihi kami dan mengangkat kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di dalam bulan yang lalu. Bimbing tolonglah kami Tuhan untuk bisa menjalani bulan ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan dan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya hari demi hari kami bisa dimampukan untuk menyenangkan hati-Mu melalui ketaatan kami di dalam mengasihi-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ajar tolonglah kami Tuhan, agar hidup kami di dalam bulan ini hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Mazmur pasal 78 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan duduk kembali. Horatius Bonar lahir pada tanggal 19 Desember 1808. Ia dikenal sebagai seorang terpelajar, pengubah puisi dan pengkhotbah. Selama hidupnya ia mengubah banyak pujian, sudah lebih dari 600. Lagu Glory to God the Father sudah dinyanyikan lebih dari ratusan tahun dan tidak pernah layu. Teks pujian ini menggambarkan isi hati dari Bonar yang terdalam untuk selalu mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Pagi hari ini, biarlah kita menyatakan hormat kita, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa,
bergembala di dalam hidup kami Tuhan. Dancing my soul. Sing my soul, my Savior God to thee. How great, how great, how great thou art. How great, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kita katakan dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great, how great, how great thou art. Yes, how great, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. You are the how great thou art. How great, how great thou art. How great, how great, how great thou art. How great thou art. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Wah, rasanya kok lemes ya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ku nyanyikan. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan. Ku nyanyikan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan sajamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan sajamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga. Musik memuji Tuhan. Kita menyatakan Tuhan Kau gembala kami, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat
Mazmur bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-18 dan 19. Sudah, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang menyokong aku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Sebab banyak yang tidak kami pahami Tuhan, tapi terang Tuhan senantiasa ada buatku. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku banyak hal Tuhan, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan, maka setiap hati kami tenang, hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang banyak hal, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Mona. Mari kita masuk di dalam doa. Kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong dan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Kemarin di WA Group saya sudah memberitahukan bahwa perikop hari ini cukup panjang, diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 40 dan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8. Karena waktu yang terbatas, mari kita cukup baca satu ayat saja dari pasal yang ke-6, yaitu ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Di masa pandemik ini, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, sampai kapan COVID berakhir? Sampai berapa lama bisnis saya bisa bertahan? Apakah saya masih dapat bekerja? Dan kalau pandemik masih terus berlangsung, bagaimana dengan studi? Bagaimana dengan rencana pernikahan? Dan seterusnya. Situasi ini membuat kita diperhadapkan oleh banyaknya ketidakpastian,
maka dengan sendirinya kecemasan dan ketakutan menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita akan bercermin dari Gideon bagaimana menjadi pribadi yang diubahkan hidupnya dari yang dipenuhi ketakutan dan keraguan menjadi pribadi yang dipenuhi oleh iman. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang terbebaskan dari rasa takut, maka yang pertama-tama kita bisa belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang 11 sampai dengan 13. Di sini kita dipertemukan dengan seorang yang bernama Gideon, di mana pada waktu itu umat Israel masih hidup di bawah tekanan dan penjajahan bangsa Midian, dan mereka hidup dengan tekanan yang begitu dalam sampai-sampai mereka itu ketakutan dan mereka hidupnya di dalam gua dan di tempat-tempat persembunyian. Disitulah kita bertemu Gideon yang pertama kali ketika waktu itu malaikat Allah ada mencari dia, bertemu dengan Gideon, di mana Gideon waktu itu dia sedang mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Dan waktu itu, ketika malaikat Allah pertama kali bertemu dengan Gideon, maka di ayat yang ke-12 dikatakan apa? The Lord is with you, mighty warrior. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Saya senang bagaimana ketika dia menyatakan Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani, tanggapan Gideon adalah nggak salah. Kita lihat di ayat yang ke-13, dia sepertinya membantah bahwa Allah itu menyertai, membantah bahwa dia itu sebenarnya orang yang akan layak untuk dipakai untuk membebaskan umat Israel. Saya senang bagaimana Gideon itu orang yang jujur di hadapan Allah. Dia nggak nahan-nahan lah istilahnya gitu. Jadi dia menentukan apa adanya. Kalau engkau mengatakan Allah itu menyertai, engkau lihat di mana Allah yang katanya membebaskan umat Israel, membawa keluar dari Mesir, kenapa dibiarkan umat Israel ini masih menderita? Sampai mereka harus menyembunyikan diri karena ketakutan dengan bangsa Midian. Dan memang pernyataan dia di ayat yang ke-13 itu akan menunjukkan adalah sepertinya Allah itu tengah meninggalkan umat Israel. Maka hal yang pertama, kalau kita ingin hidup dibebaskan dari rasa ketakutan, hidup yang worry free gitu ya, nggak lagi di ketakutan, maka langkah yang pertama adalah bagaimana kita harus memeluk kebenaran bahwa tidak ada satu masa bahwa Allah itu tidak melihat situasi kita dan tidak bersama dengan kita. Itu sebabnya kita bisa melihat hal yang pertama dinyatakan oleh Allah di ayat yang ke-12 kepada Gideon, yang mengatakan apa? Bahwa ia tidak sendiri. Allah tahu perasaan Gideon, bagaimana ia merasa ditinggalkan, bagaimana dia merasa diterlantarkan, bagaimana dia merasa hidup itu tidak pasti. Itu sebabnya Allah memulai pertama kali percakapannya dia dengan Gideon dengan memberikan sebuah peneguhan bahwa dia Allah yang tidak melupakan umat Israel, dia tidak melupakan Gideon, dia Allah yang berkuasa. Nah, artinya Allah melihat situasinya dihadapi umat Israel. Allah yang sama melihat situasinya saat ini kita tengah hadapi. Allah mungkin membiarkan kita membawa kita melalui musim demi musim, tapi tidak pernah sekalipun Allah tidak melihat situasi kita. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan kita. Kita harus ingat sekali, di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan apa? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada kata senantiasa, always. Bukan momentarily, bukan hanya di masa satu musim saja, tapi sepanjang masa, senantiasa. Jadi langkah pertama kalau kita ingin hidup yang dibebaskan dari rasa takut, rasa keraguan dan kecemasan, mungkin ada waktunya kita seperti dengan Gideon menceritakan apa adanya, mencurahkan perasaan hati kita, tapi tidak bisa berpegang bahwa situasinya saat ini kita hadapi itu adalah indikasi bahwa Allah itu tidak hadir, indikasi bahwa Allah itu tidak melihat situasi kita. The Lord is with us. Allah itu menyertai kita. Allah melihat situasi kita sekarang, dan bahkan kalau pandemi ini belum selesai juga di hari esok atau bulan depan, Allah melihat situasi kita. Hal yang kedua, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang tidak dipenuhi oleh rasa ketakutan atau keraguan dan kecemasan, maka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 13-16, kita akan melihat bagaimana Allah itu bukan hanya mengerti dan melihat situasi kita, tapi Allah itu melihat siapa sebenarnya kita ini. Tadi kita lihat ya di ayat yang ke-13, Gideon memprotes kan, dia berkeluh kesah. Di mana Allah yang katanya itu membebaskan umat Israel. Tapi saya senang bagaimana Allah meresponi keluh kesah daripada Gideon itu. Yang dikatakan
bukannya Allah itu mengentertain keluh kesah dari Gideon, tapi deklarasinya pertama ia nyatakan kepada Gideon sebagai bentuk peneguhan adalah apa? Mighty warrior, pahlawan yang gagah berani. Disebut pahlawan yang gagah berani, Gideon pushes back. Gideon tidak bisa menerima itu. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa respon dari Gideon itu sebenarnya cukup menggelikan, karena satu arti dia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang tidak berarti. Siapa dia? Dia itu anaknya muda, dia dari suku klan yang paling kecil di bangsa semua umat Israel. Jadi enggak mungkinlah dia itu yang menjadi pahlawan yang bisa disebut pahlawan yang menyelamatkan umat Israel, pahlawan yang gagah berani. Jadi, tapi apa yang kata Tuhan katakan? Dia lakukan terus menerus penolakan, tapi kemudian Allah hanya melakukan dengan sangat singkat, simple, I'll be with you. Aku bersama dengan engkau. Dia katakan, pergi dan selamatkan umat Israel. Bukankah aku yang mengutus engkau? Artinya, kalau aku mengutus, aku sendirinya akan memimpin. Jadi ada beberapa yang harus kita bisa pelajari di sini. Yang kita bisa pelajari dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 ini, yang pertama adalah kesuksesan kita itu tidak tergantung kepada kita, tetapi pada hadirat Allah di dalam kehidupan kita dan pekerjaan Allah melalui kita. Itu sebabnya di ayat yang ke-16, Allah itu memberikan respon kepada Gideon mengatakan apa? I will be with you, aku menyertai engkau. Gideon mungkin merasa dia minder, dia merasa dia bukan orang yang memiliki kemampuan, kelebihan, dia hanya melihat pada kekurangan dan keterbatasan kita. Tapi Allah adalah Allah yang mengerti keterbatasan kita, Allah mengerti kekurangan kita. Dan seringkali ketika kita melihat diri kita itu kurang, kita terbatas, maka seringkali tanpa kita sadari, kita itu memberikan pupuk kepada rasa takut kita. Tapi kalau kita melihat bahwa Allah itu beserta kita, kehadiran Allah itu terus-menerus kita rasakan, itu akan memampukan kita menaklukkan musuh kita, menaklukkan situasi yang tengah kita hadapi, bahkan memampukan kita berkarya di tengah-tengah situasi yang sulit. Jadi keberhasilan kita dan situasi apa yang sedang kita alami saat ini tidak tergantung pada kita, tidak tergantung kepada situasi, tapi tergantung kepada Allah. Nah, seringkali kita itu sering mengulangi apa yang Allah itu ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di Efesus 3 ayat 20, dikatakan apa? Bagi dia yang mampu melakukan hal yang lebih dari yang kita minta dan yang kita bayangkan, menurut kuasa dia yang bekerja di dalam kita, melakukan jauh lebih banyak. Melalui apa? Kuasa yang ada bekerja di dalam kita. Artinya apa? Kalau kita menghadapi situasi yang sulit, kita tahu Allah memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasa itu memampukan kita makes a difference, melakukan hal yang berbeda, membuat perbedaan. Situasi sulit bukan berarti kita terhimpit, tapi kita bisa bangkit keluar dan melakukan begitu banyak perubahan, melakukan begitu banyak perbedaan. Allah melihat kita, ketika kita sendiri melihat kita kurang, tapi kita menilai diri kita sendiri kurang, Allah melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Allah melihat potensi yang ada di dalam diri Gideon. Dia bukan seorang pecundang, walaupun dia memikirkan diri seakan-akan dia pecundang, tapi toh di dalam kekurangan dan kelemahan dia, Allah memilih dia. Mungkin seringkali kita seperti Gideon yang selalu melihat kita kurang ini, kurang itu, dan apalagi dengan situasi ini kita jadi ketakutan. Ketika kita takut, kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam diri kita, kelebihan apa yang ada di dalam kita, kemampuan apa yang ada di dalam kita. Salah satu kemampuan dan potensi kita adalah bertahan di tengah-tengah situasi yang menghimpit. Nah, itulah yang kita harus ingat. Karena ketika kita tidak merasakan hadirat Allah, nggak mengerti hadirat Allah, maka seperti Gideon, pandangan kita melihat kehidupan itu menjadi sangat sempit, sangat sempit lah, sangat pendek dan sempit. Maka saat ini kita melihat ya, kalau kita ingin hidup lebih bebaskan dari rasa ketakutan, pertama tahu Allah itu Allah itu melihat situasi kita. Kedua, Allah itu mengenal siapa kita. Allah itu tahu kemampuan survival kita, kemampuan potensi yang ada di dalam kita, sehingga situasinya menghimpit tidak membuat kita tidak bisa berkarya. Ketiga, untuk memiliki kehidupan yang terlepas dari rasa ketakutan, kita bisa belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 17 sampai yang ke-24, yaitu apa? Mengerti bahwa Allah itu mengerti kok ketakutan kita. Allah itu mengerti kecemasan kita. Kita lihat di sini tadi tiba-tiba malaikat Allah muncul dan dia bertemu dengan Gideon.
dan mengatakan bahwa Gideon akan membebaskan umat Israel, dia pahlawan yang gagah berani, tapi Gideon tidak menerima pernyataan itu. Dia tahu dia akan mengatakan, maka untuk membuktikan bahwa apakah betul Allah itu menyertai, bahwa apakah betul dia adalah orang yang akan bisa membebaskan umat Israel, maka dia minta apa? Minta tanda. Dia meminta malaikat Allah ini menunggu sementara dia memasak untuk menyajikan makanan. Di sini yang saya lihat ya, waktu menyiapkan korban itu, menyiapkan masakan itu untuk menjamu, itu pasti tidak diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tidak mungkin hanya 10-15 menit, pasti cukup panjang. Tapi kita lihat malaikat Allah yang sebenarnya Allah itu sendiri menunggu dengan sabar. Saya sangat suka ayat 17-24 menggambarkan tentang kesabaran Allah. Allah mengerti ketakutan Gideon, Allah mengerti keraguan Gideon. Itu sebabnya ia sabar menunggu sampai Gideon itu bisa keluar dari ketakutan, keluar dari keraguan dia. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. It's a journey. Itu ada satu perjalanan, tapi kita lihat di dalam setiap step itu ada Allah di sana. Makanya Allah mau menunggu sampai Gideon selesai masak, kemudian dia memberikan makanannya itu, dan kemudian apa yang dilakukan? Dia menyentuhkan tongkat itu, dan ketika dia menyentuhkan tongkat itu ke dalam sajian itu, apa yang terjadi? Terbakar, dan kemudian puff, malaikat Allah itu menghilang, atau Allah itu sendiri menghilang. Di situ Gideon baru sadar bahwanya dia hadapi tadinya ketika dia tadi meminta tanda, ketika dia tadi berkeluh kesah, ketika dia memprotes, itu bukan orang lain, tapi itu adalah Allah itu sendiri. Dan saya yakin pada saat itu mungkin Gideon jadi teringat ke Keluaran 33 ayat 20 yang mengatakan apa? Kita tidak bisa melihat wajah Allah, karena siapa yang melihat wajah Allah itu akan mati. Tapi apa yang sebenarnya Allah ingin tunjukkan ketika dia makan makanan itu bakar dan kemudian dia hilang? Sebenarnya apa yang Allah tengah tunjukkan? Dia ingin memberitahukan kepada Gideon bahwa he's trying to break Gideon of his fear. Dia mencoba menghancurkan ketakutan Gideon dari rasa takut dan cemasnya dia, dan menggantikan itu dengan damai yang daripada Allah itu sendiri. Jadi bagaimana dia ingin membawa Gideon itu keluar dari tempat dia sekarang menuju ke tempat yang seharusnya dia berada, dengan cara apa? Dengan cara mempercayai Allah. Itu sebabnya di ayat yang ke-23 dia katakan apa? Peace, do not be afraid. Selamatlah engkau, jangan takut. Katanya lebih tepat itu peace, shalom, do not be afraid. Artinya dia mengatakan bukan jangan hanya kamu takut, tapi gantikan rasa takut kamu itu, kecemasanmu itu, dengan damai sejahteraku, dengan shalom yang daripada Allah. Dan Gideon menangkap pesan itu. Itu sebabnya dia kemudian membangun tugu, membangun mesken, dan mengatakan di dalam Tuhan ada kedamaian sejati, bukan hanya ada keselamatan. Saudara, kita seringkali tanpa kita sadari, kecemasan dan ketakutan itu adalah ketika kita tidak mengenal siapa Allah. Ketika tidak bisa pandangan kepada Allah itu terbatas, maka kita tidak mungkin bisa menemukan kedamaian. Yang ada di dalam hidup kita itu adalah kita menyuapi diri kita sendiri hari lepas hari, baca koran, kita mengangkat jumlah grafik tinggi. Setiap kali maka kita memasukkan dalam diri kita benih-benih ketakutan, benih-benih kecemasan, dan mengurangi cara kita melihat siapa Allah itu. Tapi kemudian apa yang kita bisa pelajari di sini, seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 67 oleh Paulus, dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dan doa dan permohonan, dan dengan pengucapan syukur damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi artinya apa? Allah itu mengerti kecemasan kita. Itu sebabnya dia ingin menggantikan kecemasan kita itu dengan damai sejahtera daripada Allah. Makanya sekarang waktunya kita jujur di hadapan Allah. Kalau kita takut, dia bilang kita takut kok. Kita cemas, kita bilang cemas. Tapi kenali siapa Allah. Ketika kita kenal Allah dengan pandangan kita yang benar-benar dalam tentang siapa Allah, maka kita akan tahu dan menemukan shalom yang daripada Allah itu di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita ingin memiliki kehidupan yang dibebaskan dari rasa takut, dibebaskan dari rasa cemas. Kita bisa melihatnya dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 32. Artinya apa? Hakim-Hakim 6, 25 sampai 32, sekali lagi, waktu Gideon melihat bahwa dia bertemu dengan Allah sendiri, dia itu ada satu titik balik, tapi bukan berarti Gideon itu telah terlepaskan dari rasa takut. Tapi di sini Allah ingin mengajarkan dari ayat 25 sampai 32 itu adalah menempatkan rasa takut kita itu di tempat yang benar.
Seperti yang kita pelajari kalau kita lihat baca ayat-ayatnya itu, kita melihat bagaimana Allah meminta Gideon itu menghancurkan mesbah-mesbah penyembahan kepada Baal dan menggantikannya dengan mesbah untuk menyembah Allah. Sebenarnya tujuannya Allah itu apa sih? Sebenarnya Allah itu hanya ingin menunjukkan kepada Gideon bahwa dia, Allah, itu lebih besar daripada ketakutan Gideon. Karena apa yang ditakuti oleh Gideon? Yang ditakuti oleh Gideon di ayat yang ke-27 adalah dia membawa 10 orang pelayannya dia, dan dia melakukan yang apa Allahnya minta pada dia, tapi dia melakukannya itu pada waktu malam, bukan pada waktu pagi siang hari. Karena apa? Karena dia takut kepada keluarganya, dan dia takut kepada orang-orang di kota itu. Kita lihat ini ya, kita catat ya, dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Itu satu direction yang tepat, ada perubahan, ada titik balik di dalam kehidupan Gideon, dia taat. Tapi toh itu bukan berarti dia terbebas dari rasa takut. Dan disitulah Allah, kenapa Allah meminta dia minta? Karena Allah sekali lagi ingin menunjukkan kepada Gideon bahwa kalau dia memerintahkan sesuatu, Gideon yang dibutuhkan dari Gideon itu hanya satu, percaya. Dia ingin menunjukkan bahwa rasa takut kamu itu, Gideon, itu salah tempat. Kamu gak usah melakukannya di waktu malam hari kalau aku menyertai dengan engkau. Yang kamu harus takutin adalah kalau aku tidak menyertai engkau. Bukan takut pada situasinya akan kamu hadapi, takutnya kalau aku tidak bersama dengan engkau. Makanya kalau kita kenal Allah, maka kita tidak akan ada rasa takut. Maka kita lihat kemudian keesokan harinya saat terjadi peristiwa yang sangat epik, penduduk kota itu marah, mau membunuh Gideon, tapi siapa yang membela Gideon? Ayahnya sendiri, dan bahkan yang mengancam, kalau kamu mengancam membunuh orang, kalau mereka mau mencederai Gideon. Sini kita lihat ya, Allah itu udah tahu hasilnya sebelum dia bahkan memberikan perintah itu. Jadi di situ kembali ya, sering kali saya bercermin, saya sendiri menemukan pribadi Gideon itu dalam kehidupan saya. Kita mungkin lockstep dengan Tuhan, artinya kita melihat Tuhan, kita percaya Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kita. Tapi pada saat yang sama, ketika satu kaki kita itu kita berserah dan bersandar pada Tuhan, tapi kaki kita yang lain itu masih berakar di dalam ketakutan. Kenapa itu terjadi? Jawabannya cuma satu, karena kita mencoba mengontrol kehidupan kita. Coba kita tanyakan pertanyaan ini ya, sebenarnya ketakutan apa yang saat ini kita tengah hadapi, sehingga tanpa kita sadari ketakutan itu mengambil alih kehidupan kita. Kalau iya begitu, maka artinya kita ini memiliki rasa takut yang salah tempat. Jangan takut pada situasi, takut kalau Allah tidak ada di dalam situasi itu. Itu yang harus kita lebih takutkan itu ya. Makanya kelima, ingin memiliki kehidupan yang terbebaskan dari rasa takut. Di ayat yang ke-33 sampai 40 adalah kita melihat adalah mengerti bahwa Allah bukan hanya Allah yang mengerti melihat situasi kita, Allah yang mengenal siapa kita, Allah yang Allah mengenal, Allah yang melihat situasi kita, Allah yang membuat kita harus tahu menggantikan kecemasan kita dengan damai daripada Tuhan. Allah yang mengerti bahwa kalau kamu mau takut, taruhlah ketakutanmu di tempat yang benar. Tapi dia juga merupakan Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dia tuh Allah yang amat sangat sabar pada kita. Ayat ke-34 dikatakan apa? Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Saudara, di sini kita lihat ada roh Tuhan menguasai Gideon. Jadi kita lihat Allah memenuhi janji dia. Tadi dia mengatakan, aku akan menyertai engkau. Dan betul dia menyertai Tuhan. Dan sekarang Tuhan ingin mengatakan, aku ingin memberdayakan engkau. I'm empowering you. Dan Gideon in charge, mengambil alih. Bukan mengambil, dia berkarya, mencoba. Di sini apa yang kita lihat ya? Dia mengumpulkan umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Karena dia sudah melihat sendiri pertolongan Tuhan. Ayo, dia mulai semangat. Mau mengalahkan umat Midian. Tapi toh ketika kita pikir dia sekarang sudah siap, in the moment when we say that he's no longer afraid, tapi ada satu hal yang kita hadapi apa? Ternyata balik kucing. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di ayat yang ke-36, kembali dia mengatakan apa? Ragu-ragu, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, sepertinya kau firmankan itu. Jadi di sini kita melihat kembali Gideon itu punya rasa konflik. Dari satu segi dia tahu apa yang Allah janjikan, dia melihat apa yang sudah Allah perbuat,
Tapi pada detik-detik yang krusial, yang penting, dia mulai imannya kembali gunjang. Jika engkau mau menyelamatkan. Bukankah begitu sering juga di dalam kehidupan kita? Kita melihat, kita mengenal janji Allah, kita melihat campur tangan Allah di dalam kehidupan kita, tapi berulang kali ketika kita hanya tinggal berjalan, bekerja, kembali kita diragukan jika, waduh gimana ya, kalau tiba-tiba aku sekarang besok sudah nggak dapat pekerjaan. Kalau bisnis gimana aku harus membayar tagihan ini, tagihan itu. Bagaimana kalau kemudian akhirnya karena terus berkepanjangan PSBB nggak banyak, bagaimana kalau aku akhirnya nggak jadi kawin? Begitu banyak alasan. Tapi kita melihat di sini ya, Gideon karena waktu takut, bahkan dia sampai imannya itu goyah. Apa yang dia minta? Dia minta satu tanda yang bahkan meminta Allah itu melawan Allah. Karena dia minta Allah itu membuat kain itu berembun ketika tanah di sekitarnya itu kering. Saudara, apa yang terjadi? Di sini saya sangat tersentuhnya dengan Allah ya. Allah itu menunjukkan bahwa dia turuti permintaan Gideon. Tapi di situ juga Allah menunjukkan bahwa dia itu Allahnya panjang sabar. Allah itu Allahnya bukan hanya sekedar sabar, dia tahu ketakutan Gideon, dia tahu kecemasan Gideon, tapi dia sabar. Dia mau. Bahkan bukan hanya itu, ia tidak menghakimi. Allah tahu keraguan kita, Allah tahu kecemasan kita, dia tahu kedalaman situasi kita, pergumulan kita, dan dia tahu jatuh bangunnya kita, tapi toh Allah tidak pernah menghakimi kita. Kesabaran Allah mengatasi berapa kali kita jatuh di dalam mempercayai Allah memegang kendali dalam kehidupan kita. Allah menunjukkan kepada Gideon ketika dia menuruti permintaan Gideon itu, bahwa dia adalah Allah yang mampu melakukan lebih dari apa yang diminta oleh Gideon dan dari apa yang dibayangkan oleh Gideon. Artinya dia ingin menunjukkan tidak ada satu yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada satu yang tidak mungkin Allah lakukan. Semua hal itu kecil kalau Allah ada di situ. Dengan menyadari itu, maka Gideon itu dihancurkan rasa ragunya, dihancurkan rasa kecemasannya, dan demikian juga dengan kita. Tidak ada satupun yang too great for our God, yang terlalu besar untuk Tuhan kita. Di mana kita sekarang? Apakah rasa takut kita lebih besar daripada iman kita? Apakah kita khawatir atau kita masih nggak melihat apakah Tuhan itu mampu menerobos segala situasi yang kita hadapi sekarang? Dan kalau kita melihat pertolongan Tuhan, lepas pertolongan Tuhan, dan kita akan hanya bisa terkesima ya kalau kita melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tapi berapa seringnya kita masih jatuh dan meragukan Tuhan. Dan kemudian kita lihat dari sudut yang sama, betapa luar biasanya Allah sabar kepada kita. Kalau toh seperti itu, kenapa kita masih harus takut? Allah itu sabar, Allah mengerti. Yang tidak minta kepada kita hanya satu, apakah kita memiliki iman kepada Tuhan? Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang dilepaskan dari rasa takut? Hakim-hakimnya pasal yang ke-7 ayat 1-8. Setelah Gideon melihat Allah memenuhi permintaan dia sekarang sudah dihancurkan rasa keraguannya, dihancurkan dari rasa cemasnya. Tapi sekarang kita melihat bagaimana Allah ingin membuktikan sekali lagi kepada Gideon, kalau tidak ada satupun yang besar bagi Allah. Semua itu kecil kalau Allah ada bersama dengan dia. Itu sebabnya dia minta apa? Dari 32.000 orang yang akan berperang dengan orang Midian, Allah mengatakan apa? Hanya kamu hanya perlu menyisakan sampai 300 orang. Artinya apa? Kurang dari 1%. Apa yang ingin Allah tunjukkan? Kalau mama ini masih Gideon yang sama yang ditemui di tempat pemerahan anggur itu, mungkin dia adalah Gideon yang akan lari kembali. Tapi karena dia sudah melihat, berjumpa dengan Allah, dia mencoba mentaati Allah, dan kembali Allah sekali lagi dengan kesabaran dan dengan kesetiaan yang menunjukkan bahwa dia Allah yang besar, maka dia tidak lagi mempertanyakan Allah. Walaupun dia tahu pasukan lawannya itu seperti belalang banyaknya, dan dia ada 32.000 orang, tapi Allah meminta hanya kurang dari 1% yang ikut, dia turuti. Apa pesan yang disampaikan di sini? Di sini artinya adalah God is the God of 1%. Allah itu adalah Allah dari yang 1% itu. Nggak mau seberapa besarnya situasi kita, 99 itu situasi melawan kita, 1% bersama Allah, 99 itu kagak. Allah menggantikan hanya 1%, mengalahkan sekian 400% yang ada di hadapan kita. Itu sebabnya kita ingat sekali lagi,
Allah itu berarti Allah yang mampu melakukan hal-hal yang walaupun kesannya nggak masuk akal kita. Itu sebabnya benar Yesaya 55 ayat 8. Karena rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Maka kalau kita tahu seperti ini, kita bukan hanya iman, apa yang sebenarnya Allah minta ketika dia mengatakan dari 32.300 that He's God of the 1%. Artinya sebenarnya Allah itu meminta kita supaya kita membuang ke kontrol terhadap hidup kita. Kita menyerahkan kendali, yang kita mencoba mengendalikan situasi dengan cara kita sendiri dan menyerahkannya itu kepada Tuhan. Artinya kita sekarang give God His right to control us. Jadi Allah itu yang mengendalikan situasi kita. Allah itu yang mengendalikan kita. Oke Tuhan, this is what I'm raising. I'm giving it up to you. I give up my control. Saya melepaskan keinginan saya untuk mengendalikan situasi kita. Saya mencoba melepaskan menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Dan meminta Tuhan mengambil alih situasi yang kita hadapi saat ini. Karena saya mengerti dan saya yakin antidot dari ketakutan itu hanya satu, iman. 1% mampu mengalahkan ribuan persen, ratusan persen. Jika Allah beserta kita, ada iman di dalam kita. Itu kenapa Allah mampu melakukan itu? Karena Allah itu Allah yang setia, Allah itu Allah yang sempurna. Jadi apapun situasinya kita anggap mungkin tidak masuk akal, itu masuk akal kalau bersama dengan Tuhan. Dan itu akan masuk akal kalau kita membiarkan Allah mengambil alih kendali atas kehidupan kita. Dan kalau kita mengizinkan Tuhan, maka kita akan bisa menemukan sebuah terobosan baru, lepas dari segala ketakutan, dan kita akan menjadi seperti Gideon yang pada akhirnya dia duduk, bertelut, dan menyembah Tuhan. Kalau kita baca terus sampai 9-24. Singkatnya, artinya, kalau kita mau hidup lepas dari ketakutan, ketahui Allah tahu situasi kita. Allah tahu, mengenal siapa kita. Allah mengerti mengerti ketakutan kita. Allah ingin kita menempatkan ketakutan kita itu bukan di tempat yang salah. Jadi artinya karena kita menempatkan ketakutan kamu itu di tempat yang benar. Artinya apa? Kita takutnya kepada Allah. Jangan takut pada situasi. Yang diminta itu adalah apa? Percaya bahwa Dia adalah Allah yang sabar, Allah yang mengerti, Allah yang akan terus menerus bersama dengan kita sekalipun kita jatuh bangun. Tapi Dia menunjukkan Allah yang setia dan Dia Allah yang mampu melakukan hal-hal yang sepertinya Allah yang tidak masuk akal bagi kita. Tidak ada satu hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada satu hal yang terlalu besar untuk Allah. Dia Allah yang the God of 1%. Allah yang kita perlukan hanya adalah satu. Meminta Allah mengambil alih situasi ini. Dan ketika kita meminta Allah mengambil alih situasi ini, itu menunjukkan hanya satu. Kita memiliki iman kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Sebab apakah kita mau hidup dibebaskan dari rasa takut? Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dan dengan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengubahkan hidupan kami, sehingga kami belajar seperti dengan Gideon. Kami jujur di hadapan Engkau mengakui bahwa saat ini mungkin kami takut, kami cemas, kami ragu. Segala sesuatu tampaknya tidak ada pencerahan. Kami tidak tahu kapan situasi COVID ini akan berakhir, apakah masih ada pekerjaan di depan, ada begitu banyak rancangan kami yang mungkin tidak bisa terlaksana oleh karena situasinya menghimpit kami. Tapi kami percaya dan kami belajar dari Gideon Tuhan. Kami ingin jujur seperti Gideon menyatakan kepada Engkau Tuhan, ini kami, ini ketakutan kami, ini keraguan kami, ini kecemasan kami. Tapi Tuhan kami ingin melihat Engkau adalah Allah yang melihat situasi kami. Allah yang mengerti bahwa kami memiliki potensi yang memampukan kami keluar dari himpitan kehidupan ini. Allah yang ingin mengajarkan kepada kami, Engkau bukan hanya sekadar mengerti, Engkau paham dan Engkau ingin menghiburkan kami. Engkau Allah yang begitu setia, Allah yang begitu sabar ketika kami jatuh bangun. Dari satu segi kami percaya kepada Engkau, tapi dari satu segi yang lain kami sering meragukan Engkau. Dan kami ingin Tuhan belajar seperti Gideon, menyerahkan ketakutan kami kepada Engkau, dan menempatkan takut kami di tempat yang benar, yaitu takut akan Engkau, bukan takut terhadap situasi yang kami hadapi ini. Sehingga melalui itu Tuhan kami melihat ada damai sejahtera yang Allah berikan kepada kami. Ada kemenangan demi kemenangan yang kami akan lihat Tuhan akan berbuat bagi kami, sehingga kami dapat mengatasi situasi yang kami hadapi saat ini. Kami juga bisa melihat Tuhan bagaimana Engkau akan menolong kami dan dengan mengambil alih situasi ini, dengan kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau sebagai bentuk iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja Aletheia, bagi setiap jemaat kami, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi mereka saat ini jemaat yang tengah berulang tahun.
situasi bangsa negara, Tuhan, Engkau pegang kendali. Tuhan, Engkau campur tangan dalam situasi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau, dan kami ingin menyerahkan kehidupan kami secara utuh di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk hambanya Ibu Mona yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat menolong kita untuk memasuki bulan yang baru. Biarlah kita tetap percaya di dalam situasi apapun yang akan kita jalani, kita meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari kita akan berdoa secara khusus untuk beberapa pokok doa penting yang perlu kita doakan bagi jemaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Mona. Kami berterima kasih mengingatkan kami di dalam memasuki bulan yang baru bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan biarlah di tengah-tengah perjalanan hidup kami ada banyak ketakutan-ketakutan yang kami alami. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami menempatkan rasa takut kami di tempat yang benar. Bimbing tolong kami Tuhan secara khusus di dalam bulan ini, biar kami dapat tetap berkarya menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami, berkarya di tengah-tengah pelayanan kami, dan melalui keberadaan kami, lingkungan kami bisa melihat bahwa kami adalah orang-orang beriman yang tetap mengandalkan Tuhan dan menjalani situasi sulit ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu di dalam pelayanannya. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong, sehingga setiap langkah hidup gereja-Mu itu senantiasa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Yosua Marcelino Bakara yang hari ini berulang tahun. Biarlah Tuhan juga memberkati dia supaya bertumbuh dewasa, hidup takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga tolong, Tuhan memberkati khususnya dalam masa tua mereka. Kami berdoa untuk Pak Seman, Pak Sofyan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di sini. Tuhan tolong, baik Pak Kastur, Ibu, Engkau juga menguatkan, meneguhkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana kami di dalam bulan ini. Apapun yang kami akan lakukan dan putuskan di dalam pekerjaan, mari Bapa, berikan kami hikmat kekuatan sehingga kami bisa melangkah di dalam keyakinan kebenaran firman Tuhan. Ajar dan bimbinglah kami untuk tetap setia di tengah-tengah segala pergumulan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terpujilah Dikau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengharapkan juga yang di rumah sudah menyiapkan untuk perjamuan kudus, dan juga yang ada di gereja yang sudah dibagikan roti dan anggur. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah.
bersama-sama dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara, dengan iman dan rasa syukur, mari kita memakannya di dalam nama Yesus." Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan darah Yesus yang telah dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum di dalam nama Yesus." Mari kita masuk di dalam doa pengucapan syukur. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami, yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang akan terus membimbing menyertai kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami selama bulan ini, kami bisa menjadi saksi Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami di mana kami Tuhan tempatkan, baik di dalam pekerjaan, baik juga di dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam berkeluarga, dan di dalam segala hal yang akan kami lakukan secara khusus dalam pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan, melalui perjamuan kudus kami diingatkan kembali bahwa Engkau Yesus yang telah mati dan bangkit, yang memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga, dan yang melayakkan kami untuk menerima kekekalan di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang yang beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan nanti mengirim melalui rekening gereja, baik persembahan mingguan maupun persembahan perpuluhan kita, ataupun persembahan-persembahan lain yang Tuhan gerakkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Atau bisa juga mengantarnya ke kantor gereja. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 76 ayat 11. "Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti." Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan sambil kita membawa persembahan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
kita berdoa. Kami mensyukuri semua berkat Tuhan yang kami telah terima di dalam bulan yang kami sudah lewati. Kami bersyukur sampai saat ini seluruh jemaat GKRI Misi Alitea kesehatannya dipelihara oleh Tuhan. Dalam setiap aktivitas Tuhan jaga, Tuhan tolong kami dalam pekerjaan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang bisa kuliah, anak-anak kami juga yang bisa sekolah. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang sungguh kami nikmati, bahwa memang benar rahmat-Mu baru tiap-tiap pagi. Terima kasih Bapa. Dan sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan ini ke hadirat Tuhan. Berkatilah agar bisa berguna bagi kerajaan Allah, bagi gereja-Mu, bagi pelayanan-pelayanan kami, bagi seluruh bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Berikan kami hikmat untuk bisa mengelola setiap berkat Tuhan dengan baik, dan Tuhan Yesus dipermuliakan melalui setiap apa yang kami lakukan. Berkati kami di dalam kehidupan kami sepanjang bulan ini, supaya kami juga dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, puji padanya sebab hikmatnya. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia
dulu sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita senantiasa hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam menjalani bulan yang baru sampai Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk sejenak. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita.